Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Dan di beberapa minggu kebelakang, saya pernah nge-review monitor-monitor dengan harga yang cukup murah meriah, kan? 3 juta, 4 juta gitu kan, bahkan ada yang 1 jutaan gitu. Tapi beberapa fitur di boxnya itu tuh terlihat seperti gimmick aja gitu, supaya terlihat lebih gaming si monitornya. Nah, bagaimana kalau misalkan ada monitor yang semua kelebihannya tuh ada semua, ditumpuk semua dalam satu monitor tersebut. Nah, keren kan? Jadi kita udah nggak ngebayang-bayangin lagi gitu, seperti apa gitu kerennya si monitor tersebut. Karena di video kali ini saya kedatangan monitor terbaru dari Asus ROG. Ini adalah XG27UK. Monitor ini punya teknologi yang belum ada banyak di monitor pesaing lainnya. Tapi sebelum kita jauh lebih lanjut lagi membahas kelebihan atau kemewahan si monitor ROG ini, saya pengen unboxing dulu nih. Ada apa aja sih di paket pembeliannya? Karena ini penting sekali. Yang pertama, selain kita akan mendapatkan buku garansi, buku manual, kita juga bakalan mendapatkan kopi dari sertifikasi color calibration. Jadi, si monitor ini tuh udah bersertifikat bahwa monitor ini tuh punya warna delta E di bawah 2. Jadi udah bersertifikasi dari PESA bahwa si monitor ROG ini tuh punya warna yang cukup keren banget gitu. Lanjut untuk kabelnya, di sini ada HDMI 2.0, lalu ada DisplayPort 1.4 dan kabel USB 3.0. Tidak ketinggalan juga ada acrylic LED light yang bisa di-custom. Jadi kalau misalkan kalian punya atau pingin nge-custom bawahnya, nah ini di bawah ini tuh ada logo ROG. Untuk defaultnya atau standar bawaan dari monitor ini, lampu LED-nya tuh logo ROG. Tapi ini bisa di-custom sebenarnya. Bisa nama kalian atau logo kalian dan terserah kalian aja gitu. Nanti dibuatnya seperti apa. Nah, untuk spek singkatnya, si monitor XG27UK sesuai namanya 27 inch dengan color saturation 125% sRGB atau DCI P3 90%. Untuk panelnya juga ini adalah IPS, jadi untuk kanan, kiri, atas, bawahnya ketika dilihat tuh warnanya cukup nggak ada yang berubah gitu, masih tetap keren dan cantik seperti ini. Lanjut lagi untuk resolusinya, ini punya 3840 x 2160 pixel atau kita sering kenal dengan 4K, 4K. Ya, resolusinya udah 4K gitu, mantap. Lalu untuk brightness-nya atau tingkat kecerahnya 350 up to 400 nit. Ketika digunakan di luar ruangan atau di dalam ruangan, si warnanya itu masih cukup terlihat jelas. Kontras rasionya 1000:1 dan dia tuh punya respon time 1 millisecond. Jadi ya motor gaming 1 millisecond dan refresh rate-nya ini udah 144 Hz dan udah support juga dengan HDR10. Jadi untuk HDR-nya ini tuh memang udah bener-bener HDR, bukan HDR-HDR-an yang berada di monitor-monitor murah kemarin yang pernah saya review. Dan nanti saya akan coba buktikan HDR-nya on dan HDR-nya off ketika bermain game. Apakah ada perubahan yang signifikan atau terlihat seperti apa? Karena HDR-nya ini menurut saya cukup bagus juga gitu perubahan warnanya. Dan tidak lupa juga teman-teman, si monitor ini juga udah punya G-Sync compatible. Dan yang penting di sini adalah monitor ini udah support dengan teknologi terbaru, yakni DSC, Display Stream Compression. DSC ini adalah teknologi terbaru di dunia monitor, yang saat ini kebetulan ada di Asus ROG XG27UK, di mana kita tetap bisa menjalankan game di resolusi 4K dengan refresh rate 144 Hz, G-Sync-nya aktif, HDR-nya aktif tanpa mengalami chroma subsampling. Jadi teknologi DSC ini tuh, si monitor ini bisa menjalankan game dengan resolusi tinggi tanpa adanya chroma subsampling. Jadi chroma subsampling tuh seperti penurunan kualitas warna dan penurunan kualitas visualnya. Jadi misalkan nih, si monitor ini tuh bisa menjalankan game di resolusi 4K, terus 144 Hz, G-Sync-nya aktif, HDR-nya aktif, dengan menggunakan kabel DisplayPort 1.4 yang hanya punya bandwidth 32,4 GB per second saja. Nah, seharusnya untuk menjalankan game dengan resolusi 4K, terus HDR-nya aktif, 144 Hz,
terus G-Sync-nya aktif, minimal punya bandwidth atau data transfer dari PGA card ke monitor tuh dengan kecepatan minimal 40 GB per second. Tapi dengan adanya teknologi DSC ini, menggunakan DisplayPort yang hanya punya bandwidth atau kecepatan 32 GB per second saja, si monitor ini tuh tidak mengalami yang namanya chroma subsampling. Jadi tetap mendapatkan chroma 444. Nah, sedangkan di monitor yang sebelumnya yang tidak ada teknologi DSC ini tidak bisa menjalankan itu semua gitu. Selalu ada konsekuensi yang diturunkan. Misalkan di monitor kakaknya, jadi sebelum ROG XG ini tuh kan ada si monitor ROG series PG yang harganya hampir 2 kali lipat. Dan resolusinya sama 4K terus 144 Hz. Namun ketika menjalankan game di resolusi 4K 144 Hz terus G-Sync-nya aktif, HDR-nya aktif, selalu mengalami chroma subsampling atau mengalami penurunan kualitas gambar dan penurunan kualitas warna. Jadi hanya mendapatkan chroma 422 saja. Dan pertanyaannya, kenapa sih ada penurunan kualitas gambar atau yang dinamakannya chroma subsampling? Karena PGA card yang sekarang yang saya gunakan RTX 2080 hanya support sampai DisplayPort 1.4 yang punya bandwidth hanya atau kecepatan mentransferkan dari PGA card ke monitor tuh punya kecepatan hanya 32,4 GB per second saja. Sedangkan untuk menjalankan atau mentransferkan game-game tinggi, resolusi 4K dan lain-lainnya aktif semuanya, itu tuh memerlukan 40 GB per second. Nah, jadi di sanalah terjadinya yang namanya bottleneck. Akhirnya, pada monitor tersebut terjadilah chroma subsampling atau penurunan grafis atau penurunan kualitas gambar pada sebuah game yang dijalankannya. Nah, tapi sekarang kabar baiknya lagi, kalian pasti udah tahu bahwa si RTX atau Nvidia udah punya PGA card terbaru, teknologinya Ampere, yakni RTX 3000 series. Nah, ketika saya lihat kemari ketika launchingnya, si RTX 3000 series ini tuh udah support HDMI atau HDMI 2.1 yang punya bandwidth atau kecepatan data transfer dari PGA card ke monitor tuh 48 GB per second. Nah, jadi ya nanti paling cocok lah kalau misalkan kalian punya monitor XG27 UKI atau PG27 UKI dengan ditancapkan PGA cards RTX series 3000 yang terbaru karena udah support HDMI 2.1 yang punya bandwidth atau data transfer 48 GB per second. Jadi ya menurut saya RTX atau Nvidia atau PGA card punya teknologi yang baru, maka brand-brand monitor juga sekarang udah meningkatkan teknologi-teknologi baru juga untuk bisa mengimbangi gitu performa dari si PGA card terbaru yang dihadirkan yang pertama ya dihadirkan oleh Nvidia atau mungkin nanti juga dari Radeon ada teknologi yang baru juga. Nah, makanya di sini sangat penting sekali teknologi DSC ini untuk bisa mengimbangi atau mengejar ketertinggalan teknologi yang telah hadir di RTX 3000 ini. Jadi nanti bakalan seimbang. Nah, seperti itu. Nah, lanjut lagi ke fitur gaming yang dihadirkan pada XG27 UKI ini. Kalau misalkan kita lihat di sini tuh ada banyak fitur yang dihadirkan oleh si monitor ini. Yang pertama ada gaming, image, color, input select, lighting effect, my favorite, system setup. Tapi yang paling penting di sini adalah atau tentunya ya fitur gamingnya ya. Nah, adaptive sync ini tuh bisa kita mengaktifkan G-Sync compatible atau bisa menonaktifkan si G-Sync compatible. Lalu di bawahnya ada ELMB atau Extreme Low Motion Blur. Jadi ya teknologi ELMB ini tuh memang udah ada di monitor Asus ROG sebelumnya. Tapi di sini jika kalian ingin mengaktifkan si ELMB ini, HDR-nya harus di-off-kan. Jadi tidak bisa berbarengan. Pilih salah satu aja ketika main game mau HDR-nya aktif atau ELMB-nya aktif. Tapi menurut saya ketika saya coba kemarin main game FPS di PUBG, lebih baik si LMB-nya ini di-on-kan. Blur-nya tuh diminimalisir sekali. Bahkan nggak terlihat gitu. Jadi si pergerakan ketika kita nembak, pergantian scope gitu kan, scope jarak jauh seperti itu
blurnya tuh sangat minim sekali. Jadi mungkin ILMB ini tuh bakalan menambah sedikit skill para profesional gamer FPS seperti CSGO, PUBG Steam, ataupun game-game FPS lainnya. Nah, itu fungsinya si ILMB. Terus di sini juga ada Game Plus. Di sini ada crosshair, timer, FPS counter, display alignment, dan ini tuh crosshair seperti ini. Kita bisa mengaktifkan titik tengah pada monitor. Nah, seperti ini. Tapi Game Plus ini tuh tidak bisa berjalan semuanya. Jadi hanya pilih salah satu aja. Misalkan crosshair-nya aktif, FPS counter-nya non-aktif. Jadi hanya dipilih salah satu aja gitu. Nggak bisa diaktifkan semuanya. Misalkan kita aktifkan FPS real time rate. Nah, di sini kelihatan jadi ada refresh rate-nya. Terus di bawahnya lagi ada game visual. Game visual tuh seperti apa ya? Mode pilihan ketika kita mau main game apa. Misalkan di sini mau main game racing, kita aktifkan aja racing mode. Nah, seperti ini. Terus kalau misalkan mau nonton film atau drama, kita aktifkan aja cinema mode karena si warnanya tuh bener langsung berubah. Mungkin kalian juga bisa lihat di sini ya. Lalu yang terakhir ada shadow boost. Jadi shadow boost itu adalah meningkatkan detail gambar di area yang gelap, mencerahkan pemandangan tanpa terlalu mengekspos area yang sudah terang, sehingga lebih gampang aja gitu melihat musuh di area gelap dalam suatu game, atau misalkan di sini dalam permainan game PUBG Steam. Nah, lanjut untuk warnanya yang ditampilkan di sini menurut saya bukan hanya enak dipakai untuk main game, namun digunakan untuk profesional editor video atau editor foto. Warnanya udah sangat akurat sekali ya, karena memang tadi kita udah bahas juga dia udah punya 125% sRGB atau DCI P3 90% dan Delta I-nya tuh di bawah 2. Nah, ini warnanya udah sangat-sangat keren sekali, udah sangat akurat. Jika kalian mau ngedit foto, video, ataupun apapun, warnanya udah cukup mantap. Nah, saya coba di game PUBG, kalian bisa lihat sendiri warnanya, terus pergerakannya, terus tekstur si gamenya tuh terlihat seperti game AAA gitu. Jadi lebih, apa ya, lebih keren aja gitu, lebih enak ketika main game, ketika nembak, ketika, berjalan di permainan si PUBG ini tuh terlihat lebih enak aja gitu dibandingkan ketika kita main game di monitor biasa. Lalu saya tes juga di game Horizon Zero Dawn. Si game ini tuh kita tahu ya punya pemandangan yang sangat spesial, sangat istimewa sekali. Kita lihat di sini batunya, terus pergerakan rumputnya gitu kan. Rumput ketika tertiup angin, terus ada cahaya matahari di atas gitu kan. Ini tuh terlihat lebih real dan lebih nyata lagi. Apalagi ketika saya coba main di resolusi 4K settingan paling tinggi di ultra, si karakternya tuh ya bener-bener wah nikmat banget deh. Nggak ada tanding atau nggak ada lawannya gitu. Kalau misalkan saya bandingkan dengan monitor yang saya gunakan, memang saya gunakan dari Asus juga. Monitor yang saya gunakan itu udah keren banget gitu. Udah GG lah gitu. Tapi ternyata ketika si monitor ROG SG27 ini datang, rasanya monitor saya yang harganya yang kemarin yang PG278 itu rasanya itu tidak ada apa-apanya gitu dibandingkan si XG27 Yuki ini. Terus terakhir dari bodinya ya, si bodinya ya udah kalian tau lah pasti kalau monitor gaming tuh bisa adjustable-nya tuh banyak banget, bisa naik ke atas ini sekitar 55 cm ke atas. Terus kalau misalkan di bawah, turun ke bawah ini paling tingginya di 43,6 cm. Terus ini juga bisa kalian slide ke kanan. Nah, sebanyak 40 derajat. Oke, pokoknya kanan kiri bisa 40 derajat. Terus bisa juga tilt ke atas. Nah, ini 20 derajat dan ke bawah 5 derajat aja. Dan ini juga bisa diputar seperti ini. Nah, oke. Jadi pokoknya pergerakan si monitor ini tuh sangat fleksibel sekali, sesuai kebutuhan gitu. Karena memang si monitor gaming ya memang harus seperti ini. Bodinya sangat kokoh sekali, apalagi di belakangnya juga si penyangga punggungnya itu sangat tebal sekali. Terus kalau misalkan dilihat dari belakang ada logo ROG dengan garis-garis yang ciri khasnya Asus ROG gitu.
Pokoknya kesan gamingnya tuh udah nilainya 99%. Udah keren pisan lah. Displaynya di sini ada 2 HDMI 2.0, ada 2 kali DisplayPort 1.4, lalu ada 2 USB 3.1, terus ada jack audio dan port powernya. Jadi untuk portnya sudah lengkap sekali. Tapi yang mengganjal mungkin di sini pasti kalian lihat ya dari bezelnya yang masih cukup tebal. Sedikit kurang modern aja sih untuk monitor di tahun 2020. Yang ya zamannya sekarang menggunakan bezel yang tipis-tipis gitu, apalagi kalau misalkan mau menggunakan dual monitor. Bezelnya cukup tebal jadi cukup sedikit mengganggu. Oke, untuk harga yang dihadirkan di Indonesia saat ini berkisar di 18 jutaan. Untuk monitor ROG XG27 Yuki ini varian 27 inch. Atau kalian nanti bisa cek di deskripsi untuk harga terupdate-nya. Oke, mungkin segitu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Saya Randy Adhas, Kilas IT. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.